rabbuka lan ora ana sapa rabbuka pangeran ira ora ana iku liyuhlika yen to arep ngrusak sapa rabbuka pangeran ira al-qura ing desa al-qura negara wa ahluha muslihun hale utawi penduduke qura penduduk negara itu muslihuna wong-wong sing pada solih kabeh. Allah tidak akan menghancurkan satu negeri. Allah tidak akan membinasakan, memporak-porandakan satu negeri bidzulmin dengan kezuliman. Maknanya innallaha la yuhliku ahlal qura bimujarradi kaunihim musyrikin wa ahluha muslihun, bahwa Allah itu tidak akan membinasakan, menghancurkan satu negara, satu desa, satu tempat bimujarradi kaunihim musyrikin karena semata-mata penduduknya itu melakukan kemusyrikan wa ahluha muslihun, sementara itu penduduknya itu muslihun, orang-orang yang baik-baik. Dari kata-kata solihun. Maknanya di situ selama penduduknya itu baik fil muamalah bainahum. Nah, selama penduduknya itu baik ketika berhubungan antara satu dengan yang lain, maka Allah akan tetap menjaga negara itu tetap kokoh, tetap aman dan tentram. Jadi intinya di sini manakala penduduk suatu negara itu rukun, ya, rukun bisa dikatakan karena bisa dikatakan bersaudara, bersatu rukun, insya Allah suatu negeri itu akan aman, akan tegak. Kita lihat kepada sejarah. Umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Lut itu dihancurkan oleh Allah. Hal yang pokok di situ karena apa? Karena penduduknya tidak rukun. Artinya tidak rukun karena satu sama lain saling berbuat zalim, berbuat aniaya. Nah, perbuatan aniaya ini bisa berwujud apa saja. Saling menghina, merugikan, mengejek, dan sebagainya, ini yang menjadi penyebab utama negara tidak tegak. Oleh karena itu, maka syarat mutlak ukhuwah adalah merupakan pilar tegaknya suatu negara. Ukhuwah kan bahasa Arab lah ya, jadi persaudaraan. Nah, agar kita bisa bersaudara, tentunya kan ada hal-hal yang perlu kita lakukan agar kita itu bersatu. Itu seperti apa? Agar kita bisa bersaudara itu apa saja yang kita perlu lakukan. Jadi memang syarat mutlak tegaknya suatu negara adalah persatuan dan kesatuan, atau bahasa agamanya ukhuwah, persaudaraan. Baik bersaudara seagama, bersaudara lain agama, bersaudara berbeda suku, sehingga Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Mungkin itu. Bahkan tadi di dalam surat Hud ayat 117 disampaikan walaupun ahlul qura itu musyrik, tetapi mereka berbuat baik, itu tetap dijaga oleh Allah. Iya, kalau kita lihat mungkin banyak negara yang penduduknya sebagian besar non-muslim, ya, tapi negaranya aman. Nah, jadi memang pas sekali kalau kita kembalikan pada Al-Quran surat Hud ayat 117, memang pilar utama adalah persatuan dan kesatuan, kerukunan, persaudaraan. Sebaliknya kalau kita tarik ke Timur Tengah ya, mayoritas umat Islam, tapi saling membunuh ya. Saling membunuh, ya tidak bersaudara kan, tidak rukun kan lah intinya kan, sehingga menjadi kacau. Seperti itu. Nah, ini untuk menjaga kerukunan, untuk menjaga ukhuwah ini cara-caranya bagaimana nih Pak? Ya.
banyak hal. Tapi kalau kita lihat juga sejarah, nah, yang pertama yang perlu kita koreksi diri kita masing-masing, baik secara pribadi maupun secara golongan, itu pangkal dari sebuah perselisihan dan permusuhan itu karena penyakit hati. Penyakit hati itu apa? Hasud, dengki. Kita lihat sejarahnya iblis dengan Nabi Adam. Ketika iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam, apa yang terjadi? Iblis tidak taat, tidak patuh dengan perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam. Karena apa? Yang pertama, karena iblis merasa dirinya lebih baik daripada Adam. Ana khairum minhu, saya lebih baik daripada Adam. Kalau Adam sujud kepada saya, baru fair. Tetapi kan ini perintah, Nah, kenapa iblis bisa berbuat seperti itu? Karena satu, takabur. Takabur bahasa Indonesia ya kesombongan. Bahasa Jawane nggih gumedhe. Jadi takabur itu, kesombongan itu akan menghalangi seseorang dari sebuah kebenaran. Nah, orang yang terjangkit penyakit takabur atau bibitnya itu menurut Imam Ghazali ada 4 bibit takabur. Yang pertama ilmu. Ya, yang kedua harta. Yang ketiga nasab. Yang keempat rupa. Fisik. Jadi, ya fisik. Jadi orang yang berharta itu lebih kecenderungan untuk sombong. Ketempatan benih-benih kesombongan. Nah, berarti bangsane sampean karonyong melarat ya karpe mandan aman. Tapi sing kurang pas itu melarat, sombong. Jadi, waduh, enggak pantas-pantasan. Yang kedua ilmu. Ilmu itu juga bisa menumbuhkan bibit kesombongan. Ya. Tetapi kebodohan juga menjadikan kita tidak tahu jalan. Nah, maka bagaimana kita bisa menempatkan posisi hati kita, manajemen kolbu kita seperti apa. Yang mana kalau orang pintar, semakin menunduk seperti padi, semakin berisi, semakin menunduk, maknanya semakin tawadu. Yang ketiga nasab. Saya anaknya siapa? Keturunan siapa? Bukan itu yang menjadikan kita mendapatkan kedudukan di sisi Allah, bukan karena nasab kita, tetapi perilaku kita, akhlak kita, amal kita. Jangan sampai membanggakan bahwa saya anaknya ini, tapi kan kita tidak sedikit orang yang punya nasab tapi tidak bisa mengikuti jejak langkah orang tua mereka. Rupa, kecantikan, ketampanan, kemolekan dan sebagainya itu juga mudah terjangkit penyakit kesombongan. Berarti sing orang ganteng-ganteng, Ustadz Solihin termasuk saya itu lebih aman. Apa yang saya banggakan, yang saya sombongkan, wong tidak ganteng, tidak masalah. Tapi enggak ganteng, sombong, enggak cantik, sombong kan, ya lebih enggak pantas lagi kan seperti itu. Ini sombong. Lah ketika kesombongan itu ada pada iblis, maka iblis dikeluarkan dari surga. Setelah dikeluarkan dari surga, tumbuh penyakit satu lagi namanya hasud. Artinya apa? Kedengkian. Cirinya dengki itu bahwa seseorang itu tidak senang melihat orang lain senang. Seseorang itu tidak senang melihat kenikmatan yang ada pada orang lain dan berusaha untuk menghilangkan kenikmatan itu. Ini adalah bibit-bibit kedengkian, hasud. Iblis itu mengancam, wahai Adam, sekarang engkau menikmati kenikmatan di surga, sementara saya dikeluarkan dari surga dan dilaknat ila yaumil qiyamah sebagai penghuni neraka selamanya. Saya tidak terima. Suatu saat engkau saya lengserkan. Karena apa? Karena kedengkian. Ini contoh. Nah, ada kisah lagi, Qabil dengan Habil.
Qabil dengan Habil bermusuhan, kakak beradik, satu ayah satu ibu, saling membunuh karena apa? Kedengkian. Karena apa? Habil dan Qabil merasa tidak terima dengan apa yang telah menjadi ketentuan Allah bahwa boleh menikah tetapi dengan syarat tidak dengan saudaranya yang keluar yang lahir bareng, harus disilang. Nah, kebetulan Qabil mendapatkan saudaranya Habil yang tidak cantik menurut Qabil. Habil mendapatkan istri saudaranya Qabil yang cantik. Saya tidak terima, tidak adil. Padahal ini ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, muncullah dengki. Saya tidak terima. Dengan cara apapun akan saya lakukan agar saya puas. Akhirnya terjadi peperangan antara Qabil dengan Habil. Habil dibunuh oleh Qabil. Ini berawal dari penyakit hati. Maka orang yang punya terjangkit penyakit hati berwujud dengki, hasud, dan kesombongan ini awal mulanya seseorang itu menjadi tidak bersaudara, menjadi retak, ukhuwah menjadi retak. Karena apa? Karena memandang orang lain itu lebih rendah dari saya, sehingga mudah menjelekkan, mudah menyalahkan. Orang kalau sudah sudah hasud, itu yang kelihatan itu ya yang jelek-jelek saja. Padahal manusia pasti punya sisi kebaikan dan sisi keburukan. Tetapi yang ada hanya sisi-sisi keburukan saja, tidak pernah bisa melihat sisi-sisi kebaikan. Dengan cara apapun dia akan berusaha untuk mengeluarkan kedengkian itu dengan berbagai cara. Ini agar kita bisa ukhuwah, bersaudara, persatuan dan kesatuan, kerukunan sebagai pilar tegaknya bangsa, maka hilangkan dulu dari diri kita pangkal penyakit, yaitu ketakaburan dan hasud. Itu Ustaz Solihin. Ya. Selain mungkin takabur ya, takabur, hasud, takabur, bahkan katanya ada takabur karena ilmu ya. Kalau takabur karena harta itu kan ya banyak contohnya ya. Karena ketika miskin kita rendah diri ya. Tapi ketika punya harta menjadi sombong. Cantik rupanya ya memper sombong ya. Banyak seperti itu. Kemudian pangkat, punya kedudukan ya. Tapi kalau punya ilmu kan sombong juga ya Pak ya. Bisa sombong juga ya. Semakin banyak ilmu semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, memandang orang yang bodoh menurut mereka itu rendah. Lebih rendah. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani, sealim apapun ya kan, Masya Allah luar biasa, tetapi tidak pernah sedikit pun memandang orang lain itu rendah. Melihat orang bodoh itu husnudzon, dia bodoh karena tidak tahu, kan seperti itu kan. Sehingga dia melakukan satu kemaksiatan, agak memper-memper karena memang tidak tahu. Tetapi saya tahu, tapi saya melakukan kemaksiatan, saya lebih jelek daripada orang yang bodoh itu. Anak kecil, anak muda melakukan satu tindakan yang tidak baik. Nah, itu juga dengan husnudzon, dengan sisi-sisi yang baik, memandang itu dia lahir di dunia baru-baru saja. Nah, saya sudah kenyang asam garam, tetapi saya melakukan kedurhakaan, saya lebih tua, saya lebih jelek dari dia. Seperti itu. Jadi memang itu untuk menghilangkan sifat-sifat penyakit hati, kesombongan, kedengkian dan sebagainya. Sehingga prakteknya, aplikasinya itu bagaimana kita selalu bisa untuk melihat sisi-sisi kebaikan orang lain. Ini kunci utama agar kita ini bisa bersaudara. Jangan melihat kekurangannya, Pak. Jangan melihat kekurangan. Karena apa? Prinsipnya tidak ada orang yang sempurna. Sebaik-baik orang pasti punya kejelekan. Sejelek-jelek orang punya kebaikan. Sekurang-kurang orang punya kelebihan. Dan selebih-lebihnya orang pasti punya kekurangan. Lah, sementara hati manusia itu diwatak oleh Allah,
jubilatil qulub, diwatak atau memang dicipta dari sana, jubilatil qulub ala hubbi man ahsana ilaiha. Hati ini punya watak mencintai, menyayangi orang yang berbuat baik pada kita, dan punya watak tidak menyukai orang yang berbuat aniaya atau kerugian pada kita. Nah, ketika orang dibuat rugi oleh orang lain, dizulimi oleh orang lain, maka spontan hati mereka itu, karena wataknya hati, dia itu membenci orang yang menyakitinya. Nah, sehingga terjadinya keretakan persaudaraan, keretakan ukhuwah. Sehingga solusinya kita berusaha untuk selalu melihat sisi-sisi kebaikan. Siapapun, insya Allah, kalau itu diterapkan di semua lini, di semua sisi-sisi, insya Allah rukun. Ya. Mulai dari rumah tangga, naik lagi RT, naik lagi RW, naik lagi desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, negara Indonesia. Maka yang ada hanyalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Perbedaan itu bukan menjadi penyebab atau menjadi sebab kita itu jauh. Perbedaan tidak menjadi sebab kita untuk bermusuhan, tetapi perbedaan itu bagaimana kita jadikan menjadi sebuah kebersamaan yang melahirkan keindahan. Pelangi itu indah karena perbedaan warna. Warnanya macam-macam. Dan satu sama lain itu tidak merugikan yang lain, tapi dia bersama. Musik itu, alat musik itu menjadi indah karena perbedaan alat musik, perbedaan suara. Tetapi ketika dia bareng, dipukul bareng, harmonis, menjadi indah. Ngamen, pakai bodolan batu, trak, semuanya mengatakan bahwa wah, nang kuping ora indah, tidak ada nadanya, kecuali kecreknya ada, gendangnya ada, gitarnya ada, nadanya ada, menjadi indah. Mereka menempatkan, memposisikan dirinya sesuai dengan tugas dan kewajiban masing-masing, berjalan bersama, sehingga akan dihasilkan sebuah ukhuwah persaudaraan, persatuan dan kesatuan. Ya, akhirnya tegaklah sebuah negara. Kita tidak bisa memaksakan keyakinan kita pada orang lain, tidak bisa memaksakan pendapat kita pada orang lain, karena negara kita itu bukan negara Islam. Jangankan terhadap orang lain, Pak Kiai, terhadap istri sendiri kadang-kadang tidak bisa memaksakan. Tidak bisa. Yang terjadi maka berantakan. Rumah tangga ramai kayak pasar, ingsine padu. Jadi pasti masing-masing punya sisi-sisi kekurangan dan kelebihan. Tinggal kita bagaimana bisa berjalan bareng. Seperti itulah. Ya, istri punya kelebihan, suami punya kelebihan. Maka dengan kita melihat masing-masing kebaikan, ini akan kesakinan, keharmonisan, kerukunan rumah tangga akan terjaga. Dengan demikian perceraian bisa ditekan. Bukankah perceraian di Kabupaten Kebumen semakin lama semakin meningkat? Karena apa? Ya karena diantaranya karena menangnya sendiri, mau menangnya sendiri, mengaku benarnya sendiri. Benar itu menurut siapa kan? Menurut tugas dan kewajiban masing-masing. Seorang laki-laki benar itu ketika dia bertanggung jawab, memenuhi segala kebutuhan istri dan anak. Bagaimana istri tidak marah dan anak tidak marah ketika kepala rumah tangga tidak mau bertanggung jawab. Pasti ada sebab akibat. Jangan menyalahkan istri, jangan menyalahkan anak, manakala istri itu tidak patuh pada suami ketika suaminya tidak bertanggung jawab. Kalau kita masuk sekupnya komunitas RT, ya kan namanya rukun tetangga. Rukun tangga. Naik lagi rukun warga, naik lagi desa. Jadi dengan tetangga kita juga harus baik. Tapi kadang ada juga masalah ada undangan, balas-balasan.
Ini yang menjadikan jadi tidak rukun, ada keretakan hubungan. Biasanya kalau di tempat saya nggak pernah mau datang. Besok kalau manakala dia ngundang punya acara, saya nggak akan datang. Karena apa? Ya walas-walasan. Harusnya kan ya walaupun dia tidak datang pada kita, ketika dia punya kepentingan butuh bantuan kita, kenapa kita tidak menolong? Karena niat kita memang melaksanakan perintah Allah. Yang kita harapkan kan ridho dari Allah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya ya kita berakhlakul karimah. Akhlakul karimah agar persaudaraan kita bisa terjaga, persatuan dan kesatuan, sehingga tegaknya sebuah bangsa NKRI. Ya, harga mati sudah Pancasila. Kita mengamalkan sila-sila Pancasila, itu kan semuanya kan sesuai dengan agama kan. Ya, jadi dari penjelasan Pak Kiai bahwasanya untuk menjaga ukhuwah itu demi tegaknya bangsa, secara individu orang itu harus mengikis sifat-sifat yang tidak baik dari hatinya. Betul. Kemudian menghargai perbedaan. Betul. Dan tidak memaksakan kebenarannya sendiri, betul, keyakinannya sendiri terhadap orang lain. Betul. Saling menghargai, toleransi. Betul. Ya. Kelihatannya ini waktunya sudah cukup, Pak Kiai. Mungkin sebelum ditutup, sebelum closing, ada kesimpulan yang ingin Pak Kiai sampaikan? Ya, jadi salah satu syarat utama tegaknya sebuah bangsa adalah persatuan dan kesatuan, sila ketiga Pancasila. Mari kita hayati, kita amalkan sila ketiga Pancasila, karena itu sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Surat Hud ayat 117, wa ma kana rabbuka liyuhlika ahlal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Asal kita ketika bermuamalah, berhubungan dengan sesama manusia, kita tidak menganiaya, artinya kita tidak zalim, tidak merugikan orang lain dengan berbagai cara memaksakan kehendak dan sebagainya, insya Allah akan negara kita aman, tenang, membangun masa depan yang lebih baik. Mungkin itu. Ya, terima kasih Pak Kiai. Pemirsa Ratih TV yang berbahagia, muslimin muslimat rahimakumullah. Demikian penyampaian materi mimbar agama Islam pada sore hari ini, yaitu ukhuwah sebagai pilar tegaknya bangsa. Dari kami, Pak Kiai Fathur Rahman sebagai narasumber dan saya selaku presenter, ada kekurangan, kekhilafan, mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.